Pada abad ke-12, dunia Islam berada dalam krisis. Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad melemah, sementara Perang Salib terus menggempur wilayah-wilayah Muslim. Dari kekacauan ini muncul seorang pemimpin yang akan mengubah sejarah, Salahuddin al-Ayyubi, atau Saladin, seorang panglima dan pemimpin yang terkenal karena keberanian dan kebijaksanaannya. Salahuddin lahir pada tahun 1137 di Tikrit, kota kecil di Irak. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, adalah seorang pejabat militer yang setia kepada Sultan Zengid, Nuruddin Mahmud. Keluarganya pindah ke Mosul ketika Salahuddin masih kecil, dan di bawah perlindungan Nuruddin, ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, rendah hati, dan beriman. Salahuddin mendapat pendidikan dalam ilmu agama, filsafat, dan militer. Ia dikenal sangat mencintai Al-Quran dan hadis, tetapi pada saat yang sama, ia belajar seni perang dan strategi militer. Guru besarnya, Nuruddin, menanamkan dalam dirinya semangat jihad untuk membebaskan tanah suci dari penjajahan. Keahlian militernya pertama kali diuji ketika ia ikut serta dalam kampanye militer untuk merebut Mesir. Pada saat itu, Mesir dikuasai oleh dinasti Fatimiyah yang melemah akibat konflik internal. Salahuddin memainkan peran penting dalam kampanye tersebut, menunjukkan kecerdasannya dalam strategi dan keberaniannya di medan perang. Setelah berhasil merebut Mesir, ia diangkat menjadi wazir pada usia 31 tahun. Setelah kematian Nuruddin, Salahuddin menghadapi tantangan besar, menyatukan dunia Islam yang terpecah-pecah menjadi berbagai kerajaan kecil. Dengan kebijaksanaan dan keahlian diplomatiknya, ia berhasil menyatukan Mesir, Suriah, dan sebagian besar Jazirah Arab di bawah satu panji. Hal ini memberinya kekuatan untuk menghadapi ancaman besar dari pasukan Salib. Puncak kejayaan Salahuddin terjadi pada tahun 1187 dalam pertempuran Hattin. Tentara Salib, yang dipimpin oleh Raja Guy de Lusignan dan Reynald de Chatillon, menghadapi pasukan Salahuddin di dekat Danau Tiberias. Dengan strategi yang brilian, Salahuddin berhasil mengalahkan mereka. Tentara Salib menderita kekalahan besar, dan banyak dari mereka ditawan. Salahuddin menunjukkan kebesaran hatinya dengan membebaskan para tawanan yang tidak mampu membayar tebusan. Setelah kemenangan ini, Salahuddin memimpin pasukannya menuju Yerusalem. Pada tanggal 2 Oktober tahun 1187, setelah pengepungan singkat, Yerusalem berhasil dibebaskan dari tangan pasukan Salib. Salahuddin, yang dikenal sebagai pemimpin yang penuh belas kasih, memperlakukan penduduk Yerusalem dengan adil. Tidak ada pembantaian atau kekerasan besar-besaran. Berbeda dengan saat pasukan Salib merebut kota tersebut hampir 90 tahun sebelumnya. Perang Salib ketiga menjadi babak penting dalam sejarah Salahuddin. Ia menghadapi pasukan yang dipimpin oleh Raja Richard pertama dari Inggris, yang dikenal sebagai Richard de Lionheart. Keduanya saling menghormati sebagai pemimpin besar. Salahuddin bahkan mengirim dokter pribadinya untuk merawat Richard ketika ia jatuh sakit. Meskipun Richard berhasil merebut beberapa kota pesisir, termasuk Akko, ia tidak mampu merebut Yerusalem. Perjanjian damai akhirnya ditandatangani pada tahun 1192, yang memungkinkan umat Kristen melakukan ziarah ke Yerusalem tanpa ancaman. Salahuddin menghabiskan sisa hidupnya untuk memperkuat kerajaannya dan menjaga perdamaian. Ia meninggal pada tanggal 4 Maret tahun 1193 di Damaskus pada usia 56 tahun. Ketika meninggal, ia tidak memiliki harta yang cukup untuk biaya pemakamannya. Seluruh kekayaannya telah ia habiskan untuk membantu orang miskin dan mendanai perjuangan melawan pasukan Salib. Salahuddin al-Ayyubi dikenang sebagai simbol keberanian, kepemimpinan, dan kebesaran hati. Ia tidak hanya seorang panglima yang brilian, tetapi juga pemimpin yang adil dan penuh belas kasih.
Warisannya tetap hidup dalam hati umat Islam dan bahkan dihormati oleh banyak orang di Barat. Dalam sejarah dunia, Salahuddin adalah contoh pemimpin yang menunjukkan bahwa kemenangan tidak hanya dicapai melalui kekuatan, tetapi juga dengan kebijaksanaan, keadilan, dan rasa kemanusiaan.